Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan wa akhwat uhibbukum fillah. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya atas nama Ahmad Baihaqi Al-Araf. Saya mahasiswa PTIQ Jakarta semester 5 Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin membuat satu video yang insya Allah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam tanda kutip UAS mata kuliah Public Speaking 2 dosen pengampu Dr. Bagus Wahyudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan wa akhwat uhibbukum fillah. Baik, di sini saya ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul tentang kematian. Sebelum saya paparkan lebih lanjut tentang kematian, alangkah baiknya saya membuat kronologis terlebih dahulu. Setiap hari, setiap detik, menit, jam, bulan, atau bahkan tahunan, kita sering sekali mendengar berita kematian, mendengar berita duka dari sahibul musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diampuni segala dosa-dosanya. Nah, kematian menurut biologis artinya merupakan berhentinya proses aktivitas di dalam tubuh seseorang atau individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, fungsi akal, kemudian berhentinya aliran darah, kemudian berhentinya detak jantung, kemudian berhentinya proses pernapasan, itulah mati. Nah, definisi kematian menurut perspektif dalam agama Islam ialah merupakan awal proses perjalanan manusia dari kampung dunia menuju kampung akhirat, di mana orang tersebut akan mengalami beberapa fase. Di antaranya dia akan mengalami yang namanya alam barzah, alam kubur. Ketika dia memasuki alam barzah, alam kubur, otomatis dia akan didatangi dengan dua malaikat maut, yaitu Munkar dan Nakir. Malaikat yang Nabi gambarkan tidak pernah tersenyum sedikit pun sampai hari kiamat. Dua malaikat ini akan datang kepada Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan dengan membawa pertanyaan-pertanyaan begitu ekstrim. Di antaranya ialah man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, aina kiblatuka, di mana kiblatmu, ma imamuka, apa imammu, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, mohon maaf, mulut, kaki, tangan dikunci serapat-rapatnya. Yang bisa menjawab hanyalah amal kebaikan yang kita kerjakan semasa hidup. Kemudian setelah melewati fase alam barzah, dia akan mengalami yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, yang Nabi gambarkan bagaikan satu helai rambut wanita, panjang lebarnya tidak terlukiskan jumlahnya. Setelah melewati fase alam barzah, jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan mengalami yang namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini artinya hari pertimbangan,
yang dimana Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu mengumpulkan umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan di satu tempat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil satu persatu namanya. Kalau seandainya dosanya lebih berat daripada pahala, otomatis tempatnya di kerak-kerak yang paling bawah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya pahalanya lebih berat ketimbang dosa, otomatis dia akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang layak. Kemudian setelah melewati fase alam barzah, jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian yaumul mizan, dia akan mengalami yang namanya fana mahsyar, yang dimana dari triliunan manusia dikumpulkan di dalam satu wadah. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang mendapatkan kenikmatan, semua tergantung amal-amalnya ketika semasa hidup. Para hadirin rahiman wa rahimakumullah, begitu banyak fenomena realita yang saya temukan ketika di lapangan, baik ketika sosialisasi, baik ketika berinteraksi, baik ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Wabil khusus untuk teman-teman saya pribadi, banyak di antara mereka yang masa mudanya, yang masa tuanya dia habiskan buat hedon, buat poya-poya, dihabiskan untuk yang namanya mencicipi minuman keras, obat-obatan, sehingga sulit ketika kita kasih nasihat, mereka sulit untuk merespon. Ketika kita kasih pelajaran untuk memupuk kebaikan, investasi akhirat, dia sulit untuk merespon. Hingga akhirnya ada beberapa teman-teman saya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian kekhawatiran dan masalah apa yang mereka dapati? Di antaranya mereka hidupnya tidak tenang, mereka hidupnya gelisah, mereka hidupnya penuh dengan poya-poya, huru-hara, waktu yang terus berjalan, tapi mereka selalu mengabaikan nasihat, pelajaran, serta mau'izatul hasanah yang diberikan kepada saya. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman, marilah kita rubah kondisi sikap kita untuk memupuk kebaikan, untuk menciptakan hidup yang lebih berkualitas lagi. Maka dari itu marilah kita perbanyak juga bekal, terbaik bekal itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah, dengan keimananlah akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian kesimpulan, kemudian solusi yang bisa saya tawarkan kepada mereka, alangkah baiknya mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang terbatas, maka dari itu kita perbaiki sebelum maut menjemput kita, sebelum maut menenggelamkan kita dari dunia yang fana ini. Kita perbanyak bekal, kita perbanyak silaturahim, kita perbanyak ikut mengaji di majelis taklim agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan kebaikan, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk terus menjadi pribadi yang muttaqin, mukmin, muhsin, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah apa yang kita dapat dari materi ini? Yang pertama, jadikanlah kematian menjadi pelajaran yang berharga untuk kita, agar kita terus berintrospeksi diri, agar kita bermuhasabah diri, agar kita terus mengevaluasi diri terkait hari-hari yang telah berlalu, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita bisa menciptakan hidup yang lebih baik lagi, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini, ada satu cerita. Ini bernama Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Dulaimi At-Tirmidzi. Tinggal di daerah Tirmidz, makanya disebut At-Tirmidzi. Lahir 209 Hijriah. Yang perlu kita garis bawahi, ini ulama besar, ulama karismatik yang luar biasa. Beliau hafal Quran 30 juz, hafal jutaan hadis, sholatnya, zakatnya, puasanya sudah tidak diragukan oleh kita. Yang perlu kita garis bawahi, beliau di akhir hidupnya sempat menangis hingga buta matanya. Ya, para ulama sepakat kenapa beliau buta, karena saking banyak air mata yang mengalir di kelopak matanya sehingga membutakan mata beliau. Ketika ditanya oleh salah satu seorang santri, "Ya Syekh, lima tabki, kenapa engkau menangis?" "Aku takut
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal saya kurang. Ya. Maka dari itu ambil dari cerita ini, ambil kesimpulan ini bahwa kita harus lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Kita perkuat akidah kita perkuat niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian video singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kontribusi, mudah-mudahan memberikan manfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.